Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada Bapak Dede Andriana, SPD MM selaku dosen pengampu yang saya akan bahas pada materi kali ini. Untuk materi pembahasan kali ini yang berjudul Evaluasi Kinerja dan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Langsung saja kita ke pembahasan pertama mengenai pendahuluan. Nah, evaluasi kinerja dan pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan dua hal yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia di sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, evaluasi kinerja digunakan untuk menilai sejauh mana seseorang karyawan telah mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, proses ini tidak hanya memberikan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan, tetapi juga memberikan dasar untuk pengambilan keputusan terkait pengembangan, promosi, atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya terkait latar belakang. Di sisi lain, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah langkah terakhir yang diambil oleh perusahaan apabila seseorang karyawan tidak lagi dapat melanjutkan pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan, baik karena alasan performa yang buruk, efisiensi organisasi, atau alasan lain yang terkait dengan kebijakan perusahaan. PHK itu sendiri memiliki dampak yang sangat besar bagi kedua belah pihak, baik karyawan yang diberhentikan maupun perusahaan itu sendiri. Mengelola kedua hal ini dengan baik sangat penting agar organisasi atau perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan optimal. Sementara karyawan juga merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk berkembang. Nah, di sini ada rumusan masalah. Apa aja sih yang ada di rumusan masalah pada pembahasan kali ini? Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Itu untuk poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana proses evaluasi kinerja dilakukan dalam sebuah organisasi. Poin yang ketiga, apa saja faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan yang terakhir, apa saja prosedur dan dampak yang ditimbulkan dari proses PHK bagi perusahaan dan karyawan. Ini tujuan pembahasannya. Yang pertama itu menjelaskan pengertian dan tujuan dari evaluasi kinerja dalam perusahaan, membahas langkah-langkah dalam melakukan evaluasi kinerja yang efektif, menjelaskan alasan-alasan dan prosedur terjadinya PHK dalam organisasi, dan yang terakhir memberikan gambaran mengenai dampak PHK bagi perusahaan dan karyawan, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatifnya. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses yang sistematis untuk mengukur sejauh mana karyawan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Evaluasi kinerja ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Ada beberapa metode yang digunakan dalam evaluasi kinerja, antara lain yang pertama yaitu penilaian berbasis hasil atau result-based assessment. Nah, artinya yaitu menilai kinerja karyawan berdasarkan pencapaian hasil atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk yang kedua, penilaian berbasis perilaku behavior-based assessment. Artinya menilai bagaimana cara karyawan melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari, seperti kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, dan bekerja sama tim. Untuk yang terakhir yaitu penilaian 360 derajat atau 300 degree feedbacks. Artinya memberikan penilaian dari berbagai pihak yang berinteraksi langsung dengan karyawan, termasuk atasan, rekan kerja, dan bawahan. Nah, evaluasi kinerja yang baik dapat memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan motivasi karyawan, mendeteksi potensi karyawan yang dapat dipromosikan, dan memberikan dasar yang jelas bagi pengembangan atau pengambilan keputusan terkait kompensasi atau pemutusan hubungan kerja. Untuk poin selanjutnya yaitu ada tujuan evaluasi kinerja.
Nah, apa aja sih tujuan evaluasi kinerja itu? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kinerja individu dan tim, yaitu identifikasi area yang membutuhkan peningkatan dan memberikan pelatihan atau dukungan khusus untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini khususnya untuk karyawan, untuk biar performa kinerjanya terus bisa meningkat. Untuk yang kedua, pengambilan keputusan terkait kompensasi, yaitu menentukan kenaikan gaji, bonus, atau promosi berdasarkan hasil evaluasi. Itu yang ketiga, pengembangan karir. Nah, di sini yaitu untuk membantu karyawan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam pekerjaan. Untuk yang terakhir, mendukung pemutusan hubungan kerja atau PHK. Evaluasi kinerja yang buruk secara berkelanjutan dapat menjadi dasar untuk tindakan disipliner atau pemutusan hubungan kerja. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu metode evaluasi kinerja. Nah, di sini ada berbagai macam metode. Untuk yang pertama, evaluasi berdasarkan sasaran atau manajemen by objectives atau MBO, yaitu menilai kinerja berdasarkan pencapaian target yang telah ditentukan sebelumnya. Yaitu selanjutnya penilaian 360 derajat mengumpulkan umpan balik dari berbagai sumber seperti atasan, rekan kerja, dan bawahan serta masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, penilaian berbasis kompensasi, yaitu untuk menilai keterampilan dan kompensasi yang diperlukan untuk posisi tertentu. Dan yang terakhir, skala penilaian, menggunakan skala numerik atau detektif untuk menilai aspek-aspek kinerja karyawan. Untuk poin yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tantangan dalam evaluasi kinerja. Nah, di sini ada macam-macam tantangan dalam evaluasi kinerja itu. Yang pertama itu ada bias penilai. Nah, di sini penilaian yang dipengaruhi oleh preferensi pribadi atau pandangan subjektif. Untuk yang kedua, kurangi standar objektif. Tanpa standar yang jelas, hasil evaluasi dapat bervariasi dan tidak dapat diandalkan. Untuk yang selanjutnya yaitu motivasi karyawan. Nah, sini evaluasi yang tidak konstruktif dapat mempengaruhi motivasi dan moral karyawan. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan. PHK bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti alasan performa, seperti yang kita bahas tadi, yaitu ketika seseorang karyawan tidak dapat memenuhi standar kinerja yang diharapkan oleh perusahaan meskipun telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya. Nah, di sini yang dimaksud dari pembahasan ini yaitu ketika seorang karyawan itu diberi kesempatan tetapi dia tidak bisa improve gitu, tetap nge-stuck di situ-situ aja, tidak ada perkembangan. Untuk yang selanjutnya alasan ekonomi, nah perusahaan mungkin mengalami kesulitan keuangan dan memutuskan untuk melakukan efisiensi yang mengakibatkan pengurangan jumlah karyawan. Untuk yang ketiga, alasan legal. Karyawan yang melanggar hukum atau peraturan perusahaan dapat dipecat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk yang terakhir ada alasan pribadi, mungkin karyawan yang tidak lagi ingin melanjutkan karir di perusahaan atau alasan lain yang bersifat pribadi. Nah, prosedur PHK harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut untuk menghindari sengketa hukum. Nah, biasanya prosedur PHK mencakup pemberian pemberitahuan terlebih dahulu, kemudian pembahasan tentang alasan PHK, dan kemungkinan kompensasi yang akan diterima oleh karyawan yang diberhentikan. Nah, di sini ada prosedur PHK yang benar seperti yang kita bahas tadi. Ini untuk lebih detailnya sebagai berikut. Nah, pemberitahuan terlebih dahulu nih. Karyawan harus diberi pemberitahuan atau peringatan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk yang kedua, pembayaran hak karyawan. Nah, ini juga harus diselesaikan oleh perusahaan. Nah, di sini dijelaskan bahwa perusahaan wajib memberikan hak karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti pesangon dan tunjangan lainnya. Untuk yang ketiga, proses konsultasi. Jika PHK disebabkan oleh alasan ekonomi atau restrukturisasi, perusahaan harus melakukan konsultasi dengan perwakilan pekerja atau serikat pekerja untuk mencari solusi alternatif. Untuk yang terakhir, dokumentasi dan laporan. Dan semua proses terkait PHK harus didokumentasikan dengan jelas untuk menghindari masalah hukum di masa depan.
Selanjutnya dampak dari PHK. Nah, sini dampak dari PHK tidak hanya dirasakan oleh karyawan yang diberhentikan, tetapi juga oleh perusahaan dan lingkungan kerja secara keseluruhan. Bagi karyawan, PHK dapat menyebabkan kehilangan penghasilan, stres, dan ketidakpastian masa depan. Bagi perusahaan, PHK dapat berdampak pada moral dan produktivitas karyawan yang tersisa, serta reputasi perusahaan di mata publik. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan PHK dengan hati-hati dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan. Jadi, jangan asal sembarangan memutus orang untuk diberhentikan kerjanya, karena bisa saja orang tersebut bisa berdampak bagi lingkungan atau produktivitas biar terus berlancar. Selanjutnya ada implikasi PHK bagi karyawan dan perusahaan. Untuk karyawan itu sendiri, seperti yang kita bahas tadi, bisa kehilangan pekerjaan dan dapat menurunkan motivasi dan kepercayaan dirinya. PHK dapat memberikan beban finansial sementara mencari pekerjaan baru, potensi kehilangan manfaat jangka panjang seperti tunjangan kesehatan atau pensiunan. Nah, untuk perusahaan itu sendiri, proses PHK yang buruk dapat merusak reputasi perusahaan dan hubungan dengan karyawan yang tersisa. Pengelolaan PHK yang baik dapat meningkatkan citra perusahaan sebagai tempat yang adil dan profesional. Selanjutnya ada jenis-jenis PHK. Yang pertama itu ada PHK secara sepihak. Perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan karyawan karena alasan tertentu, misalnya kinerja buruk atau efisiensi. Yang kedua ada PHK dengan kesepakatan bersama. Terjadi ketika karyawan dan perusahaan setuju untuk mengakhiri hubungan kerja secara sukarela. Untuk yang ketiga, PHK karena alasan tertentu. Karyawan tidak dapat bekerja lagi karena kondisi tertentu seperti pelanggaran serius terhadap kebijakan perusahaan atau peraturan yang ada di perusahaan. Untuk yang terakhir yaitu PHK karena alasan ekonomi. Pengurangan tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi ekonomi perusahaan yang tidak stabil seperti penurunan pendapatan atau restrukturisasi. Selanjutnya ada alasan-alasan PHK. Yang pertama yaitu kinerja yang buruk. Karyawan yang tidak memenuhi standar atau target yang telah ditetapkan, pelanggaran aturan perusahaan, karyawan yang melanggar kebijakan dan prosedur perusahaan secara serius, edukasi tenaga kerja PHK yang disebabkan oleh kebutuhan efisiensi perusahaan atau pengurangan biaya. Selanjutnya ada masalah pribadi atau kesehatan, ketidakmampuan karyawan untuk bekerja karena alasan kesehatan yang berlangsung lama. Baik, demikian untuk pembahasan mengenai materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Evaluasi kinerja merupakan alat yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk menilai kinerja karyawan. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil, tetapi juga untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, guna meningkatkan kualitas karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Di sisi lain, PHK merupakan keputusan yang berat dan harus dilakukan dengan hati-hati, mengikuti prosedur yang benar, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap karyawan dan perusahaan. Baik, demikianlah untuk pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.